Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar Mendeley Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu Mendeley dan bagaimana cara menggunakannya. Mendeley banyak digunakan oleh dosen, guru, dan mahasiswa dalam menyusun sebuah laporan atau jurnal yang akan dipublikasikan. Kali ini kita akan belajar mengenal Mendeley untuk membuat sitasi dan daftar pustaka otomatis untuk pemula. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 6, yaitu ruang lingkup Mendeley, membuat akun, instalasi dan integrasi dengan Microsoft Word, mengenal jendela Mendeley desktop. Yang keempat, menambahkan dan mengubah detil referensi. Yang kelima, menambahkan kutipan atau sitasi dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Dan yang terakhir adalah mengubah dan menambahkan gaya sitasi atau style dan daftar pustaka. Ruang lingkup Mendeley ada 4. Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan Mendeley sebagai perpustakaan digital. Di sini kita bisa menyimpan, mengatur, dan mencari referensi yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai manajer sitasi dan referensi yang ada di Microsoft Word. Yang ketiga, sebagai buku digital, kita bisa membaca, memberi tanda dengan stabilo, dan membuat catatan terhadap file-file yang sudah kita synchronize dengan Mendeley. Dan yang terakhir, sebagai sarana kolaborasi sesama peneliti, kita bisa melakukan sharing referensi dan ide melalui Mendeley ini. Untuk membuat akun Mendeley, kita bisa masuk ke webnya Mendeley, webmendeley.com. Kita bisa klik create free account, kemudian kita bisa mendownload dan menginstal Mendeley di PC atau laptop kita. Kemudian kita juga bisa mendownload dan menginstalnya pada HP Android kita, dan kita bisa melakukan integrasi dengan Microsoft Word melalui instalasi Microsoft Word plugin. Nah, ini adalah tampilan web Mendeley saat kita mengetikkan pertama kali mendeley.com. Di sini ada create free account. Kita bisa klik di sini untuk mendaftarkan akun gratis milik kita. Di sebelah kanan atas ada menu download, sehingga kita bisa mendownload dan menginstalnya di komputer kita. Kemudian ini adalah tampilan yang ada di Play Store ya. Untuk HP Android, kita masuk ke Play Store, kita ketik Mendeley di sini, maka kita bisa menginstalnya di HP Android kita, sehingga kita bisa mendapatkan data yang sinkron antara komputer kita dengan handphone kita. Ya, sehingga Mendeley yang ada di HP kita itu bisa kita manfaatkan sebagai buku ya, anggap saja sebagai buku, sehingga kalau kita misalnya senggang mengantri di bank atau dimanapun, kita bisa membuka Mendeley itu dan kita bisa membaca jurnal atau buku-buku yang sudah kita simpan di Mendeley sebelumnya. Nah, ini adalah langkah-langkah instalasi Microsoft Word plugin ya. Di Mendeley desktop kita klik menu tools ya, kemudian kita klik install MS Word plugin ya, sehingga berikutnya setelah instalasi selesai akan muncul tampilan seperti ini ya, install. Pastikan ini sudah terinstall. Dan setelah ini terinstall, kita bisa mengeceknya dengan membuka Microsoft Word kita. Ya, kita buka, kita arahkan ke tab References ya, kemudian kita pastikan di sini sudah ada grup dari Mendeley yang sudah terintegrasi dengan Microsoft Word kita. Nah, sekarang kita akan membedah lebih lanjut tentang jendela Mendeley desktop ya, sehingga jika kita tahu fungsi-fungsinya, kita bisa memanfaatkan Mendeley ini lebih maksimal. Kita lihat yang pertama, ini ada
menu add di sini. Add ini menambah ya, menambah referensi ya. Di menu add ini kita bisa menambah referensi ya, baik itu referensi yang sudah ada di laptop kita, di data kita sebelumnya, atau referensi yang baru. Nah, kemudian di bawahnya ini di sebelah kanan ya, kita lihat di sini ini ada sync ya. Sync ini kalau kita klik ini akan melakukan sinkronisasi database dengan web ya, sehingga apa yang sudah kita simpan di komputer kita, data-data yang sudah kita simpan, kalau kita sinkronisasi maka dia akan tersinkron dengan web ya, sehingga data itu bisa kita buka dimanapun, termasuk di HP kita yang sudah kita install Mendeley sebelumnya. Kemudian di sini ada kita lihat yang atas dulu ya, ada search di sini ya. Nah, search yang ada di atas ini fungsinya untuk mencari referensi dalam database pribadi kita ya. Jadi semua referensi yang sudah kita simpan, nah itu bisa kita cari lewat menu yang ada di atas ini ya. Tinggal ketik kata kuncinya, akan muncul data-data yang sudah kita simpan tadi. Kemudian kita ke kolom yang kiri ya. Di sini juga ada search lagi ya, literatur search ya. Bedanya dengan search yang sebelumnya, itu untuk yang literatur search ini digunakan untuk pencarian referensi dari web ya. Jadi ini referensi yang belum kita simpan ya. Ini referensi baru yang ada di web, itu kita bisa mencarinya di sini. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini ada kumpulan folder ya. Kumpulan folder ini adalah folder-folder yang bisa kita buat sendiri ya, sesuai topik penelitian, sehingga kita bisa mengelompokkan literatur yang kita miliki sesuai topik ya, sehingga memudahkan kita dalam pencarian ya. Ini bisa kita sebut sebagai manajemen literatur kita ya. Kemudian yang di bawah lagi ini ada filter ya. Filter ini ada filter berdasarkan pengarang, berdasarkan kata kunci, dan lain-lain. Kita tinggal mengklik drop down yang ada di sebelah kanan ini ya. Nanti jika filter ini berdasarkan pengarang, maka dia akan diurutkan ya, pengarang dari A sampai B. Kita juga bisa mengetik di sini mencari pengarang siapa. Nah, dia akan muncul literatur berdasarkan pengarang yang sudah kita ketik di sini. Berikutnya kita lihat yang di kotak besar ini ya, menu utamanya ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya judul-judul yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, ini kebetulan ini kelompok dari publikasi yang sudah saya lakukan di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah ini ya, di bagian ini itu ada yang kosong ya. Ada yang kosong, ada yang ada simbolnya PDF. Nah, yang ada simbolnya PDF itu artinya literatur ini sudah dilengkapi dengan file PDF ya. Jadi literaturnya synthesis and characterization ini sudah saya lengkapi dengan file PDF, sehingga ini akan muncul logo dari PDF ya. Kalau ini kita klik, maka akan tampil file PDF-nya di sebelah kanan nanti ya. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian jika ini kosong, berarti kita belum memasukkan atau mengkombinasikan dengan PDF untuk file ini ya. Nah, kalau kita mempunyai semua file PDF-nya, alangkah baiknya semuanya harus kita sisipkan di sini ya, supaya kita bisa membaca file PDF ya. Jadi syarat membaca file PDF di sini itu memang kita harus menyisipkan dulu ya. Menyisipkannya bisa dari dokumen yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, kemudian di sebelah kanan ya, kotak yang sebelah kanan ini adalah ringkasan ya. Jadi ringkasan dari jurnal
yang ada di sebelah kiri ini ya. Kalau kita klik salah satu di sini, maka akan muncul ringkasannya di sini ya. Ada judulnya, ada pengarangnya ya. Kemudian ini termasuk apa? Ini termasuk jurnal, artikel, atau termasuk buku dan sebagainya ya. Kemudian ini ada nama jurnalnya, tahun terbitnya, dan semua data ini nanti ada di sini ya, termasuk abstrak dan lain-lain. Nanti ada ISSN-nya bagaimana, nomor DUI-nya bagaimana, nanti lengkap ada di bawah sini. Nah, untuk penambahan referensi yang tadi itu bisa dari file, bisa dari penelusuran, bisa juga secara manual. Detail referensi juga kita ubah ya, jika kita lihat ternyata tidak sesuai ya, misalnya judulnya kurang pas ya, kita bisa mengedit detail referensinya. Misalnya ada juga data yang dari Mendeley itu tidak ada abstraknya. Nah, apabila kita punya jurnalnya, kita bisa menambahkan abstrak pada data yang di sebelah kanan ini. Nah, kemudian ini menambah kutipan atau citasi dalam MS Word ya. Nah, sekarang kita membuka MS Word kita ya. Kemudian kita buka reference ya. Kemudian di sini kalau kita mau menambahkan citasi atau kutipan, kita tinggal klik insert citation di sini ya, sehingga di Word kita akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini ada search by author, title, or year in my library ya. Jadi di sini kita ketikkan nama pengarangnya atau tahunnya dan sebagainya ya. Setelah kita ketikkan misalnya seperti yang kanan ini ya. Nah, yang kanan ini saya ketikkan Jimmy gitu ya. Nah, di sini akan muncul semua jurnal-jurnal atau buku-buku yang saya tulis itu ada di sini ya. Yang atas nama Jimmy itu akan muncul di sini, sehingga kita bisa memilih salah satu yang kita maksud itu seperti apa ya. Tetapi kalau pengalaman saya, kalau saya mengetik Jimmy saja itu yang muncul akan banyak sekali ya, kalau hanya nama ya. Kalau bisa kita mengetiknya spesifik ya, diberi tahun misalnya. Jadi kita bisa memfilter hanya tahun-tahun tertentu saja yang muncul, sehingga kita tidak banyak memilih sampai ke bawah sini. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan daftar pustaka seperti ini ya. Menambahkan daftar pustaka, misalnya citasi tadi sudah selesai kita kerjakan, kemudian di bagian akhir kita akan menuliskan daftar pustaka. Nah, tinggal kita ketik saja di sini daftar pustaka. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter barulah kita klik insert bibliografi. Ya, di sini akan muncul secara otomatis semua citasi yang sudah kita ketik tadi, sudah kita sisipkan tadi, akan muncul semua di bagian bawah sini. Nah, kemudian gaya citasi atau style itu ada berbagai jenis ya. Ada berbagai aturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga internasional seperti ini ya. Ini ada American Political, American Sociological, dan seterusnya ya. Kita tinggal memilih saja daftar pustaka apa yang kita inginkan ya, dari daftar yang sudah ada di sini. Nah, misalnya dari daftar ini tidak ada yang cocok ya, maka kita bisa klik more style ya. Waktu kita ketik more style akan muncul menu seperti di kotak atas ini. Nah, ini adalah gaya citasi yang sudah terinstal di dalam Mendeley ya. Nah, kita bisa memilih di sini salah satu gaya citasi yang kita inginkan ya. Tetapi jika tidak ada yang cocok juga, maka kita bisa klik tab yang sebelah kanan ini ya, klik abbreviation.
Nah, di sini kita akan melihat gaya penulisan jurnal secara spesifik. Nah, di sini ternyata itu beberapa jurnal itu mempunyai gaya sitasi sendiri, ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan umum seperti ini, ya. Jadi di sini ada nama-nama jurnal, ya, kalau kita lihat ada International Journal of Chemical Molecule, nuklir dan sebagainya. Dan dia punya gaya sitasi sendiri, dan itu ternyata sudah disimpan juga oleh Mendeley, sehingga kita bisa memilih jurnal apa yang akan kita tuju, tinggal kita pilih namanya saja, ya. Tetapi apabila kita masih belum menemukan juga jurnal yang kita tuju masih belum tersimpan di sini, maka kita bisa membuat gaya sitasi sendiri, ya. Nah, seperti ini, ya. Kalau mau membuat gaya sitasi sendiri, kita tinggal lebih mudahnya kita memilih yang paling mendekati, ya. Gaya sitasi yang paling mendekati itu yang mana? Misalnya ini, ya. Nah, ini yang paling mendekati, misalnya Applied Petrochemical Research, ya. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita edit style, ya. Dan nanti akan kita lihat di prakteknya seperti apa, ya. Setelah diedit, kemudian kita bisa mengedit sesuai kemauan yang diminta oleh jurnal yang akan kita tuju. Nah, ini adalah tampilan, ya. Tampilan jika kita klik edit tadi, ya. Kita klik edit, misalnya ini yang saya edit itu IEEE misalnya, ya. Judulnya stylenya yang IEEE. Kemudian untuk membedakan dengan IEEE yang asli, nah itu saya tambahkan nama, ya. Nama saya tambahkan untuk membedakan bahwa ini adalah IEEE yang sudah saya edit, ya. Seperti ini, ya. Nah, ini ada beberapa, ini JL Campbell, ya. Misalnya akan kita rubah menjadi Campbell, JL, seperti itu, ya. Kita rubah-rubah susunannya, kemudian ini nomornya, ini ada yang pakai kurung siku, ada yang tanpa kurung siku dan sebagainya. Itu semua bagian ini bisa kita edit di bagian edit itu, di bagian ini. Nah, kemudian kita akan mencoba ini, ya, praktek sekarang, ya. Kita buka Mendeley-nya saja, ya. Mendeley dulu, ya, kita buka. Nah, ini adalah Mendeley yang sudah saya buat tadi. Nah, ini kita bisa lihat di sini, misalnya ini saya membuka tentang biodiesel, ya, tentang literatur biodiesel yang sudah saya simpan di sini, ya. Nah, kemudian ini ada misalnya ini, ya, ini jurnal saya menggunakan microwave tahun 2015. Nah, ini adalah data dari jurnal yang saya buka ini, ya, yang sudah saya klik, ini datanya, ya. Ini tahun berapa, volume, abstrak, ya, kemudian keywordnya apa, ya, kemudian ini, nah, ini seperti ini, ya. Nah, kemudian ini kita tidak ada ini, ya, tidak ada file PDF-nya, ya, tidak ada file PDF-nya. Nah, untuk menambahkan file PDF di sini kita bisa klik di bagian kanan ini, ya. Nah, di bagian kanan ini ada file di sini. Nah, kita klik di sini add file. Kita klik add file, kemudian saya akan mencari di database saya, ya. Jadi database riset, ya, kemudian tentang biodiesel, ya, kemudian tentang ini, ya, microwave dan sebagainya, ya. Nah, seperti ini, ya. Misalnya ini saya klik ini, ya, microwave assisted, kemudian saya klik open. Nah, kita lihat perubahannya, ya. Di sini akan muncul logo PDF, ya, sehingga kita bisa membukanya di sini. Nah, kita double klik ini, ya. Kita double klik maka akan muncul di tab sebelah kanan, ya,
akan muncul di tab sebelah kanan. Nah, inilah yang saya maksud sebagai buku online gitu ya, sehingga kita bisa melihat jurnal ini dimanapun, di handphone juga bisa ya. Kita melihat di sini, membaca di sini. Nah, seperti ini, misalnya saat membaca kita ingin memberi tanda ya, beri tanda, kita klik saja highlight ya, kita bisa memilih warna nanti ya, memilih warnanya di sini. Misalnya saya memilih warna hijau di sini ya. Nah, highlight misalnya ini saya stabilo dan sebagainya ya. Saya stabilo, saat membaca saya beri tanda-tanda. Kemudian kita juga bisa ini memberi catatan ya, di sebelahnya detail ini ada note. Nah, kita bisa mencatat segala sesuatu yang kita dapatkan saat membaca, memberi tanda dengan stabilo, membuat catatan di sini ya, sehingga ini suatu saat nanti kalau kita akan membaca lagi, stabilo dan catatan ini sudah ada, sehingga kita tidak perlu mengulang lagi ya, kita tinggal melihat ringkasan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah literatur search ya, untuk mencari literatur yang ada di web ya, bukan yang sudah kita simpan. Misalnya kita ketik di sini biodiesel, nah, dia akan muncul semua jurnal atau buku yang mengandung kata kunci biodiesel ya, mengandung kata kunci biodiesel ya. Misalnya kita ini ya, misalnya biodiesel from microalga tahun 2007 ya. Di sini kita juga bisa melakukan screening literatur yang kita perlukan ya. Dari pencarian ini kita lihat judul yang kira-kira cocok seperti apa ya. Kemudian di sini kita klik di judul tersebut ya, kemudian kita membaca abstraknya. Nah, dari abstrak ini kita bisa memilah-milah apakah judul ini memang sesuai yang kita perlukan ya. Apabila memang sesuai, kita langsung klik save reference di sini ya, maka dia akan tersimpan di database Mendeley kita ya. Apabila kita misalnya membaca ini biodiesel production from palm oil, kita lihat oh ternyata abstraknya tidak sesuai dengan apa yang kita cari ya, kita lewati saja ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan banyak jurnal-jurnal baru yang kita perlukan, yang memang sesuai dengan topik yang akan kita cari. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang add tadi ya, kita akan praktekkan lebih detail di video berikutnya. Nah, ini ada add file, folder, watch folder, add entry manually ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba praktek menggunakan ini MS Word ya. Ini saya sudah memberikan contohnya. Kita akan praktek di MS Word bagaimana membuat sitasi ya, bagaimana membuat sitasi dan daftar pustaka ya. Ini saya ambil satu paragraf dari tulisan saya, misalnya ya, di sini ya. Ini kita arahkan dulu ke reference ya, di sini. Misalnya saya akan menambahkan sitasi untuk kalimat pertama ini ya. Saya beri jarak ini, saya beri spasi, kemudian saya klik insert citation ya. Ini citasinya dari Van der Laan. Van der Laan-nya ini tahun 1999. Ini lebih lengkap, jadi kita tinggal memilih mana yang cocok. Oh, ini yang pertama ini ya, Van der Laan tahun 1999. Kita klik ya, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar.
dia akan muncul citasinya dalam bentuk nomor urut ini ya, nomor urut. Nanti kita bisa mengubah sesuai yang diinginkan. Nah, berikutnya misalnya ini ya, acidic environment. Nah, di sini kita akan menambahkan juga citasinya ya, kita akan menambahkan citasinya dari Bessemer. Ya, Bessemer ini tahun 2006 ya. Ini ya, kita pilih di sini yang pertama ini ya, Bessemer tahun 2006. Bagaimana kalau kita mau mengeditnya ya, misalnya ini ternyata ini saya kutip dari 2 literatur ya. Nah, ini yang angka 2 ini kita klik, kemudian kita klik edit citation. Nah, kita akan menambahkan satu lagi ya, misalnya Suriseti ya, Suriseti ya, ini cuma satu ya, ini Suriseti, kita klik ya, kemudian klik OK ya, sehingga akan muncul di sini ada 2 kutipan yang saya ambil. Kemudian yang terakhir ya, terakhir ini sudah ada, saya hapus ini, insert citation. Misalnya saya akan mengambilnya dari Fu tahun 2013 ya, ini kita klik, kemudian kita klik OK ya, OK, sehingga dia akan muncul seperti ini ya, ada 4 ya, ada 4 literatur yang saya kutip di sini ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat daftar pustaka ya, kita ketik dulu, oh ini bahasa Inggris ya, kita ketiknya literatur ya, oke, kita enter ya, kemudian kita klik insert bibliografi ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul secara otomatis ya, semua daftar pustaka yang sudah kita kutip di paragraf-paragrafnya ya, dia akan muncul otomatis seperti ini. Nah, apabila gaya citasi ini tidak sesuai, maka kita bisa mengubah-ubahnya di sini. Kita klik di sini stylenya, misalnya saya ubah menjadi IEEE misalnya, sehingga modelnya jadi seperti ini ya. Ini masih berdasarkan nomor ya. Kalau kita rubah menjadi nature misalnya ya, nah ini akan seperti ini. Kita rubah misalnya American political. Nah, kalau American political ini yang muncul di sini adalah namanya ya, nama tahun ya, nama tahun, kemudian literaturnya di sini munculnya tanpa nomor ya, ini urut abjad ya, dituliskan urut abjad ya. Demikianlah contohnya dari bagaimana mengaplikasikan Mendeley untuk pemula untuk membuat citasi dan daftar pustaka otomatis ya. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan melanjutkan untuk pembelajaran Mendeley ini di video-video selanjutnya dengan topik yang lebih detail ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya. Salam Mendeley Indonesia.